Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadi Akbar dengan NIM C1B020160. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Jurnal Khusus. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan sebuah jurnal yang lazimnya digunakan dalam pencatatan bukti transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi yang serumpun atau sejenis. Misalnya, bukti transaksi faktur penjualan, bukti faktur penjualan sebagai bukti telah terjadinya transaksi penjualan dengan kredit akan dicatat dalam jurnal khusus penjualan. Akibat terjadinya transaksi pembelian barang secara kredit, maka akan menimbulkan bukti transaksi faktur pembelian. Dengan bukti ini akan dicatat dalam jurnal khusus pembelian. Jadi, jurnal khusus hanya mencatat bukti transaksi yang sejenisnya saja. Dengan demikian, jurnal penjualan akan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit saja. Begitu juga dengan jumlah pembelian, jurnal pembelian. Jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian ialah jurnal yang dikhususkan buat mencatat seluruh jenis pembelian, baik benda ataupun bukan benda secara kredit. Jenis-jenis transaksi pembelian tersebut ialah pembelian barang dagang secara kredit serta pengembalian peralatan, perlengkapan, dan aktiva lain secara kredit. Jurnal ini berperan buat menyederhanakan pencatatan serta mempermudah pembukaan transaksi bervolume besar ke dalam buku besar. 2. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan ialah jurnal yang digunakan buat mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Dengan kata lain, data yang ditaruh dalam jurnal ini merupakan ringkasan dari faktur yang dikeluarkan buat pelanggan. Sama halnya dengan jurnal pembelian, jurnal penjualan pula berperan buat mempermudah pencatatan transaksi bervolume besar di buku besar. 3. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Bila jurnal sebelumnya digunakan buat mencatat transaksi kredit, maka jurnal penerimaan kas difungsikan buat transaksi secara tunai. Transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas antara lain penjualan tunai, penerimaan pelunasan utang, retur pembelian secara tunai, serta penerimaan pemasukan. 4. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berperan buat mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran duit. Jurnal ini hendak mencatat secara terperinci transaksi secara tunai. Transaksi yang termasuk dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur penjualan, pembayar beban serta pengembalian duit tunai buat individu. Seluruh arus kas masuk dicatat dalam jurnal lain yang diketahui dengan jurnal penerimaan kas. 5. Pembayaran kas untuk pembelian tunai. Pembayaran kas untuk pembelian kredit sebelumnya semacam pembayaran hutang ataupun kreditor. Pembayaran kas buat bermacam pembayaran seperti sewa, iklan, upah, serta pendapatan dan lain-lain. Pembayaran kas buat pembalian peninggalan berwujud ataupun tidak berwujud. Pengembalian kas buat benda yang dipulangkan oleh pelanggan. Tiap industri bisa merancang jurnal khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Oleh sebab itu, jurnal dalam suatu industri hendak berbeda dengan industri yang lain. Manfaat harian jurnal khusus memungkinkan pembagian pekerjaan. Jurnal umum yang mencatat seluruh transaksi pada satu hari susah membagi pekerjaan secara baik. Lain halnya dengan jurnal khusus. Pembagian pekerjaan ini dapat dilakukan dengan sebaik sebab ada sebagian hari sesuai dengan jenis transaksinya. Jadi, untuk industri yang besar, sangat mungkin satu orang untuk mengontrol ataupun 2 hari. Dapat jadi cuma satu orang pegawai yang diberi tugas mencatat jurnal pembelian serta jurnal pengeluaran kas. Ini hendak mendesak terdapatnya spesialisasi dalam penindakan suatu pekerjaan sehingga hasilnya terus menjadi baik. Mempermudah posting ke akun novel besar. Salah satu tujuannya penyelenggaraan khusus jurnal khusus ialah biar lebih gampang ataupun lebih instan melakukan posting ke buku besar. Membolehkan pengendalian internal yang lebih baik. Pengendalian internal hendak lebih baik bila cuma satu orang petugas yang menangani 1 ataupun 2 hari khusus.
bandingkan dengan satu orang yang menangani semua hari. Kesimpulan, memakai jurnal khusus memanglah hendak mempermudah laporan keuangan pada bisnis kamu. Tetapi, seperti yang kamu baca di atas, komputerisasi akuntansi sudah mempermudah seluruhnya. Kamu dapat memakai Accurate Online, software akuntansi berbasis cloud yang bermacam-macam fitur adalah semacamnya. Menghasilkan laporan pajak dengan gampang, menghasilkan laporan laba, rugi, serta segudang fitur lain untuk mempermudah pencatatan transaksi keuangan bisnis kamu. Baiklah, terima kasih. Inilah hasil kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.